Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Dwi Emilia dengan NPM 23410104218. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang saya buat, dan ini adalah halaman utama dari aplikasi yang saya buat. Pada halaman ini terdapat logo, nama aplikasi, serta menu navigasi yang berada di sebelah kiri. Setelah itu, menu yang tersedia meliputi dashboard, RAP otomatis, progres, dokumentasi, reminder, ekspor lapangan, dan kelola proyek. Desain aplikasi ini dibuat sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna. Menu pertama ialah ada dashboard. Dashboard berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan informasi proyek aktif. Pada tampilan ini terlihat bahwa belum terdapat proyek aktif sehingga sistem menampilkan informasi belum ada proyek, beserta tombol buat proyek baru. Dashboard juga menampilkan status sistem sebagai indikator bahwa aplikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada kelola proyek. Menu ini digunakan untuk membuat proyek baru serta mengelola proyek yang telah dibuat. Pengguna dapat menambah informasi proyek seperti nama proyek, lokasi, tanggal pelaksanaan, maupun data lainnya. Setelah data diisi, proyek akan tersimpan di dalam sistem dan dapat digunakan pada menu-menu berikutnya. Menu berikutnya yaitu salah satunya ada RAB otomatis. RAB ini digunakan untuk membantu pengguna menyusun rencana anggaran biaya proyek. Pengguna cukup memasukkan data pekerjaan yang diperlukan, kemudian sistem dan menghitung anggaran secara otomatis, sehingga proses penyusunan RAB menjadi lebih cepat dan mengurangi kesalahan perhitungan. Selanjutnya yaitu ada menu progres. Menu ini berfungsi untuk memantau perkembangan pekerjaan proyek. Pengguna dapat melihat sejauh mana pekerjaan telah diselesaikan sehingga proses monitoring menjadi lebih mudah. Selanjutnya yaitu ada menu dokumentasi. Menu ini digunakan untuk menyimpan foto maupun dokumentasi yang berkaitan dengan proyek. Dengan adanya fitur ini, seluruh dokumentasi proyek dapat tersimpan dalam satu sistem sehingga lebih mudah diakses kembali. Selanjutnya ada menu reminder. Fitur ini digunakan untuk mengingatkan jadwal pekerjaan atau target yang harus diselesaikan. Dengan adanya pengingat, pengguna dapat mengatur pekerjaan proyek dengan lebih terencana. Yang terakhir ada ekspor laporan. Fitur ini digunakan untuk menghasilkan laporan proyek berdasarkan data yang telah tersimpan di dalam aplikasi. Laporan tersebut dapat disimpan atau dicetak sebagai dokumentasi proyek. Jadi, setelah saya menjelaskan sedikit tentang menu apa saja yang ada di aplikasi yang saya buat ini, saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah atau cara penggunaan aplikasi yang saya buat ini. Jadi, ini adalah tampilan awal apabila dalam kelola proyek ini sudah kalian isi suatu proyek. Jadi, ini saya ada 2 contoh, ada pembangunan puskesmas dan pembangunan 2 lantai. Kita ambil contoh yang pembangunan puskesmas. Jadi kalau misalkan kalian mau menambahkan proyek baru, kalian tinggal mengklik proyek baru, terus ditambahkan nama proyek, lokasi, deskripsi singkat, tanggal mulai, dan deadline-nya. Setelah itu, pilih OK dan akan muncul seperti ini. Saya ambil contoh pembangunan puskesmas ini, dan di dashboard ini bakal kelihatan lokasinya, progresnya, deadline-nya, dan total RAB-nya. Setelah itu, kita melihat ke menu RAB otomatis. Di RAB ini kita memang mengisi jenis pekerjaannya itu manual, tidak bisa langsung. Tetapi di sini di aplikasi yang saya buat ini adalah otomatisnya itu menghitung biayanya. Jadi misalkan kita tambahkan item, pilih jenis pekerjaannya, misalkan acian dinding. Di sini sudah ada harganya 32.000 per meter persegi. Terus setelah itu kita masukkan volumenya, misalkan 200, dan satuannya sudah ada, harga satuannya juga sudah ada.
otomatis menghitungnya juga sudah tercantum di sini 6.400.000 simpan. Dan kalau sudah dimasukkan semuanya itu bakal ada total keseluruhannya. Jadi ini disesuaikan aja sama proyek kalian. Setelah itu ada tambah ke katalog. Ini itu fungsinya apabila ada pekerjaan yang tidak ada di item bawaan atau katalog bawaan ini. Kalian bisa mengisi langsung ke bagian sini, diklik, terus kategorinya apa, jenis pekerjaannya apa, satuannya apa, dan harga satuannya berapa. Terus klik simpan. Setelah itu lanjut aja, langsung mengisi lagi. Dan nanti bakal keluar seperti ini. Setelah itu ada menu progres. Di progres ini tuh catatan, mau harian atau mingguan bisa dicatat di sini. Jadi caranya adalah tambahkan catatan, terus misalkan tanggalnya berapa, terus deskripsinya apa, misalkan pekerjaan presentasi progresnya misalkan 20% dan kendalanya apa, misalkan bahan kurang. Kita klik simpan. Setelah itu ada list-listnya apa aja yang sudah kita catat gitu. Terus jadi ada misalkan pekerjaan plesteran, kendalanya bahan kurang, kolom struktur, terus BP sering telat ke konstruksi, patching plan ya sering telat ke konstruksi, terus pekerjaan pondasi batu kali, kurangnya pekerja dan lain-lain. Ini sebagai contoh aja. Terus selanjutnya ada menu dokumentasi. Di dokumentasi ini kalian bisa mengupload foto lengkap dengan keterangannya dan tanggal pengambilannya. Misalkan saya ini waktu itu sudah mengisi ini fotonya dan keterangannya progres lantai 2 misalkan begitu. Caranya adalah untuk mengupload foto itu klik upload foto, langsung klik no file chosen, terus tinggal kalian pilih foto, dan di sini itu maksimal ada 5 MB satu foto. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 5 MB. Terus dikasih tanggalnya berapa, keterangannya apa, terus diklik upload. Nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu ada menu reminder. Reminder itu kayak pengelolaan deadline tugas, rapat, jadwal pengawasan, dan laporan proyek. Jadi cara menambahkannya itu tambahkan reminder. Misalkan ada rapat direksi atau rapat apa gitu, atau mungkin tugas atau deadline apa yang harus dikerjakan, terus di sini ada pilihannya jadwal rapat atau pengawasan atau jadwal proyek dan lain-lain. Terus tanggalnya tanggal berapa, terus catatannya apa, bisa terus disimpan, nanti akan seperti ini. Nah, jika memang sudah dilaksanakan, kalian tinggal checklist saja. Terus selanjutnya ada ekspor laporan. Ekspor laporan ini adalah seperti rangkuman, bukan rangkuman sih, lebih ke hasil yang kalian masukkan tadi itu kalian bisa download langsung. Jadi tidak usah 2 kali nyalin ataupun mengisi lagi di Word atau PDF. Jadi kalian langsung download dan akan muncul seperti ini. Setelah itu akan langsung masuk ke daftar download ya. Berdasarkan hasil pengembangan aplikasi Mbansil yang saya buat ini, Mbansil ini adalah aplikasi berbasis web yang membantu pengelola proyek konstruksi. Fitur-fitur yang tersedia seperti dashboard, kelola otomatis, RAB otomatis, progres, dokumentasi, reminder, dan ekspor laporan dapat membantu pengguna dalam mengelola proyek secara lebih terstruktur dan efisien. Kedepannya aplikasi ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan sistem login multi-user, notifikasi otomatis, grafik perkembangan proyek, serta penyimpanan data berbasis cloud. Demikian presentasi dan demonstrasi aplikasi Mbansil yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf
Apabila banyak kurangnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.